Pertanyaan saya untuk saudara kita ini adalah, ahli kitab yang dimaksud itu siapa? Tolong disebutkan namanya. Dan kapan dirubahnya? Kemudian di mana merubahnya? Dan bagian mana yang diubah? Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Didi Juli. Bagaimana kabarnya? Saya berharap saudara semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, dalam kesempatan kali ini saya masih mau meluruskan saudara kita mualaf yang bernama Daniel. Dalam kesaksiannya ketika dia bersyahadat, dia mengatakan bahwa banyak ahli-ahli Alkitab yang sudah mengubah-ubah ayat Alkitab, yaitu beberapa ayat di dalam Alkitab untuk kepentingan sendiri. Nah, bagaimanakah kesaksian saudara kita Daniel ini? Mari kita melihat video berikut ini. Nah, di sana saya meyakinkan bahwa memang apa yang dikatakan turunan itu benar, bahwa ahli-ahli kitab itu kitab sucinya itu sudah berubah. Maksudnya berubah apa sih? Jadi kalau saya telusuri yang namanya Codex Sinaiticus itu baru diketemukan setelah Codex Alexandria. Jadi banyak hal-hal yang atau ayat-ayat yang sebenarnya nggak ada, terutama dalil-dalil yang mengenai Trinitas. Ya, kita nggak sebut ayatnya lah ya, tapi kalau kita bandingkan scripture yang lama dengan scripture yang terbaru, itu isinya berbeda. Arahnya ada kepentingan-kepentingan di sana yang ingin merusak ajaran Islam Masih SAW itu. Dan kalau kita sudah selidiki sebenarnya Islam Masih dan ajaran yang lama tuh nggak ada bedanya, dan ajaran semua nabi itu sama. Jadi kita mau langsung ke pokok permasalahannya tadi ya. Menurut saudara kita Daniel tadi, bahwa ahli kitab sudah mengubah atau merubah Alkitab, yaitu beberapa bagian Alkitab sudah dirubah. Nah, saya mau bertanya, semoga ini juga dilihat oleh Bro Daniel. Kalau saudara mengatakan bahwa Alkitab sudah diubah-ubah, tolong katakan kepada kami, siapa ahli kitab yang Anda maksud? Kemudian di mana dia memalsukannya? Kapan dia memalsukannya? Dan yang terakhir adalah bagian-bagian yang mana yang dipalsukan. Jangan hanya sekedar ngomong tanpa bukti, karena itu namanya fitnah. Nah, kemudian dia juga mengatakan bahwa Codex Alexandrianus itu lebih dulu ditemukan daripada Codex Sinaiticus. Sebenarnya nggak ada sambungannya ya antara palsu dengan Codex Sinaiticus. Sebenarnya dengan ditemukan kodeks-kodeks ini justru memperkuat bahwa Alkitab itu benar-benar murni, terjaga, dan asli sampai sekarang. Karena di dalam kodeks-kodeks ini masih sama dengan papirus-papirus yang usianya lebih tua yang ditemukan juga, yang jumlahnya sekitar kurang lebih 5.000-an papirus yang sekarang masih tersimpan rapi. Nah, kembali ke kodeks tadi itu ya. Memang Codex Alexandrianus itu lebih dulu ditemukan daripada Codex Sinaiticus. Tapi secara penulisan, Codex Sinaiticus lebih tua daripada Codex Alexandrianus. Karena Codex Sinaiticus ditulis pada tahun 325 Masehi. Sedangkan Codex Alexandrianus ditemukan atau ditulis, disalin pada tahun 350 Masehi. Jadi apa itu kodeks? Kodeks adalah jilitan buku dari papirus-papirus atau yang berupa salinan-salinan itu tadi ya. Jadi Alkitab-Alkitab yang disalin itu dijilid dalam satu buku, itu namanya kodeks. Tadi saudara kita Daniel juga mengatakan bahwa ada ayat-ayat di dalam Alkitab yang tidak ada, dan kemudian ditambahkan termasuk ayat-ayat yang menulis tentang Trinitas yang merusak ajaran Tauhid di dalam Islam. Ini saudara kita ini benar-benar tidak pernah membaca Alkitab dengan benar ya. Kalau membaca Alkitab dengan benar, seharusnya dia tahu bahwa konsep Trinitas sudah ada di dalam Alkitab. Coba cek video saya sebelumnya yang membahas tentang Umi Irena Handono. Di sana sudah saya jelaskan tentang hal ini. Dan kemudian dia juga mengatakan bahwa Alkitab yang lama itu berbeda dengan Alkitab yang baru. Maksudnya Alkitab yang
terjemahan dalam bahasa Indonesia ya. Mungkin kalian menuduh kami ini umat terjemahan, terserah kalian ya. Kenapa berbeda? Pernah belajar bahasa Indonesia nggak sih? Kalau bahasa Indonesia itu terus mengalami yang namanya perkembangan, terus mengalami penyempurnaan, makanya ada ejaan yang disempurnakan. Itulah sebabnya kenapa Alkitab yang lama dengan yang baru, terjemahan bahasa Indonesianya berbeda. Apakah itu berarti salah? Tidak, karena bahasa Indonesia sangat terbatas dalam menerjemahkan bahasa asli Alkitab, yaitu bahasa Ibrani dan Yunani. Kalau mau melihat lebih lengkap, ya lihat di dalam bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya, bahasa asli Alkitab. Jadi seperti itu ya. Kemarin juga ada yang nulis di kolom komen bertanya, Bro Didit ini sebenarnya hanya bisa membaca bahasa Ibrani Yunani atau memang benar-benar mempelajarinya gitu ya. Saya sekolah teologia 4 tahun dan saya mempelajari bahasa Arab, Yunani, Ibrani. Jadi saya benar-benar mempelajarinya, bukan hanya sekedar baca atau otodidak seperti itu ya. Jadi sekian dari saya. Kalau saudara mau memahami Alkitab dengan benar secara utuh, tolong jangan hanya membacanya sepotong-sepotong, tapi secara keseluruhan. Dan kalau bisa, kalau saudara bingung, ragu dengan apa yang saudara baca, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai kapasitas untuk membaca dalam bahasa aslinya. Dan kalau membaca buku, bacalah buku-buku yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Sekian dari saya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.